أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama kalinya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat sekarang Allah masih memberikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat badan sehat, nikmat kesempatan dan nikmat keimanan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu tugas kita hanya satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila kita bersyukur, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. Dalam Al-Quran Allah terangkan, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 1000 ayat yang menerangkan tentang janji-janji Allah kepada kita. Dan perlu kita ketahui wahai hadirin wal hadirat, ketika Allah berjanji, pasti Allah akan tepati janji tersebut. Berbeda dengan kita yang sering membuat janji, namun jarang kita untuk menepati janji tersebut. Kalau Allah berjanji, pasti Allah tepati. Tinggal kita yakin dan percaya atau tidak dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jika kalian kupuri nikmatku, kata Allah, ingat azab Allah amatlah pedih. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Jadi dalam kehidupan ini, jika kita ingin rezeki kita bertambah, nikmat yang diberikan oleh Allah menjadi berkah, maka salah satunya kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yaitu dengan cara tasarrufu ni'amillah fi sabili mardhatih. Menyalurkan, menjalankan semua karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Jadi ketika Allah berikan kita kesehatan, bagaimana supaya sehat itu terus ditambah oleh Allah? Maka gunakanlah kesehatan kita dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dititipkan oleh Allah harta yang berlebih, maka bagaimana caranya? Jangan pernah kita pelit, jangan pernah kita kikir untuk bersedekah, kemudian infak, bantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah berikan nikmat apapun kepada kita. Kalau tidak kita syukuri, jangankan Allah tambah,
yang ada pun akan Allah ambil secara paksa. Mungkin dengan kemalingan, mungkin dengan kebanjiran, mungkin dengan kebakaran. Allah Maha Kuasa untuk mengambil apa yang kita punya. Kenapa Allah ambil? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Kemudian janji Allah yang kedua diterangkan dalam Al-Quran. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku Allah akan ingat kepada kalian. Wahai hadirin, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan jauh lebih ingat kepada kita. Mungkin kita ingat Allah di tempat-tempat tertentu. Di masjid kita ingat Allah, di tempat ibadah kita ingat Allah, di tempat pengajian kita ingat Allah. Namun ketika di luar sana kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika kita bekerja di pasar karena tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka berani berbuat kecurangan. Yang bekerja di kantor karena tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka berani mengambil hak orang lain. Maka oleh karena itu Allah ingat kepada kita dimanapun kita berada. Tinggal kita saja ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah tidak ingat kepada kita. Jangan harap Allah akan menolong kita ketika kita ingat kepada Allah hanya di saat kita sedih, di saat kita sulit saja. Namun ketika kita senang, kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah, itu janji Allah yang kedua. Kemudian janji Allah yang ketiga diterangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku Allah akan kabulkan doa kalian. Coba kita bayangkan wahai hadirin, kita sebagai orang yang beriman mesti yakin dan percaya semua doa yang kita ijabah kepada Allah, semua doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk masalah ijabah doa kita tidak bisa wahai hadirin, hanya Allah yang menentukan, Allah yang Maha Kuasa. Mungkin kita pernah berpikir wahai hadirin, ketika kita, ya Allah, saya sering berdoa. Mulai dari pagi sampai malam setiap hari saya memanjatkan doa. Mulai dari masih muda sampai saat sekarang tak bosan saya berdoa kepadamu, ya Allah. Kenapa doa saya belum dikabulkan wahai ya Allah? Lantas jangan langsung kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri kita. Diterangkan dalam sebuah hadis arba'in, ada para sahabat yang ketika itu dia berdoa, begitu khusyuk bacaannya, begitu fasih bacaannya, begitu khusyuk dia berdoa, pakaiannya begitu bagus, namun doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa wahai hadirin? Kata Rasulullah, jawabannya hanya satu, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang digunakan untuk beribadah kepada Allah terdapat duit haram di dalamnya. Fa amma yastajabullah, maka bagaimana Allah akan mengabulkan doa tersebut? Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Maka kita sebagai orang yang beriman mesti yakin dan percaya pasti semua doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, nanti di akhirat akan Allah beri sebuah bentuk pahala ijabah doa. Ketika nanti kita tidak ada lagi pahala yang datang, maka pahala doa kita datang menghampiri. Ini pahala dari mana? Ternyata ini pahala doa ketika kita di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah yang ketiga. Kemudian janji Allah yang keempat diterangkan dalam Al-Qur'an. Dan kata Allah, Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menurunkan siksa kepada mereka, kepada suatu kaum selagi mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah.
Ketika kita bertanya kepada Al-Quran, jawabannya sangat jelas. Kenapa kemarin-kemarin kita ditimpa musibah silih berganti, banjir bandang yang terjadi di mana-mana, gunung meletus, bahkan tsunami, dan bahkan gempa bumi yang terjadi di mana-mana. Itu adalah salah satu kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Maka diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dalam satu hari Rasul tidak kurang beristighfar 70 kali. Dalam riwayat lain diterangkan Rasul dalam satu hari tidak kurang beristighfar 100 kali. Orang yang sudah dijamin masuk surga, hati paling bersih, akhlak paling baik, begitu banyak dia beristighfar. Namun bagi kita, hati belum tentu bersih, belum dijamin masuk surga, akhlak belum tentu baik, masih berlumuran dengan dosa, istighfar saja kita tidak mau. Lalu ampunan mana yang mau kita raih? Surga mana yang mau kita dapatkan? Andai istighfar saja kita tidak mau. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, barang siapa yang melazimkan istighfarnya, maka Allah akan memberikan setiap jalan keluar dari permasalahannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ulang ayat tersebut. Dalam ilmu ma'ani ini mengandung makna setiap Allah beri satu permasalahan, akan Allah siapkan dua jalan keluar. Hadirin pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Mudah-mudahan kita di dalam bulan Ramadan ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita amalkan apapun amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutupi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.